Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ini saya sedikit mau sharing, ini adalah pesanan Pak Yanto di daerah Tikala Manado. Barangkali nanti ada subscriber Tukura ataupun apa ya namanya pemirsa Tukura mempunyai kasus ada kebutuhan yang sama, bisa dicontek nanti. Ini saya sekedar sharing aja dan beberapa seperti apa ya requestnya. Jadi ini adalah kita pakai box yang lebih besar karena permintaan dari Safwe itu adalah untuk satu input drat setengah. Jadi ini inputnya adalah dari drat ini ya. Ini dari input ini bisa dari PVC drat setengah standar. Nanti kalau pakai yang shock drat luar bisa langsung, kalau pakai drat dalam ditambahin double nipple seperti ini ya. Kalau mau pakai selang bisa ditambahin ini lagi. Nanti kemudian ditambahin quick release ini nanti bisa jadi selang ataupun selang 3/8 atau 5/16 atau selang seukuran itu ya. Ini inputnya. Jadi input itu satu. Kemudian outputnya itu dua yang dikontrol dengan timer satu. Ini timer satu dan timer 2 ya. Timer 1 dan timer 2. Jadi seperti itu. Dan pompanya ini pakai pompa dual dan ini pakai speed control. Nah, seperti itu. Yang saya jelaskan pertama adalah sebelah sini nih kita lihat nih sebelah sini. Di sini ada kabel powernya. Kabel power ini ada saklar on off-nya, kemudian ini adalah saklar buat bypass dari speed controlnya ini. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lihat ke dalamnya. Oh, tombol sini ya. Ini adalah ada colokan ini fungsinya buat ini buat supply dari solenoid 2, solenoid 1. Jadi kenapa kita nggak disambung langsung? Jadi nanti kalau misalnya mau dilepas, ini bisa diputar ya, bisa diputar, ini dilepas dulu baru diputar. Sehingga ini kita kasih colokan supaya lebih mudah. Nah, tombol ini fungsinya buat nge-bypass ya. Karena kan misalnya ini ada timernya ya. Timer ini kadang kita sudah setting misalnya jam sekian nyala, tapi kita pengen nyalakan sekarang juga, kita nggak perlu ngedit timer, kita nyalakan dengan bypass. Contohnya seperti ini ya, kita coba nyalakan saja. Nah, ini kita hidupkan pertama kali di tombol power utamanya nih. Nah, kemudian timer ini kita bisa set ya. Kita kan untuk awalnya kita bisa reset dulu timer ini. Ini ada tombol resetnya ya. Nah, ini ada tombol resetnya ya. Ini ada tombol resetnya ya. Ini timer ini dia akan ngelock kalau nggak dipakai, jadi harus direset dulu. Nah, ini contohnya. Kalau kita belum set timer, kita bisa manualkan seperti ini ya. Nah, ini akan nyala dan di sini nyala otomatis ya. Pompanya ini ikut nyala. Kalau kita matikan, pompanya ikut mati. Ini sama ya. Kita nyalakan sini, pompanya ikut nyala. Kalau kita nyalakan dua-duanya, tentu saja ikut nyala. Dua-duanya kebuka. Seperti itu. Berarti ini outputnya kedua-duanya kebuka. Nah, kalau melalui timer, nanti bisa disetting ya timernya ya. Timer ini banyak sekali petunjuknya juga ada di tutorialnya, dan nanti kalau misalnya mau dimanualkan seperti ini ya. Kalau ini ada agak lama dikit dia ngelock, jadi harus direset dulu. Nah, ini kalau udah ini tombolnya ada auto pertamanya, kalau bisa di set manual seperti ini ya. Nah, ini auto manual. Kemudian di sini auto, ini tombol layar auto. Nah, ini off. Klik lagi auto, klik lagi manual, seperti itu. Nah, ini nanti bisa disetting ya untuk timernya. Jam berapa pengen nyala, jam berapa. Oh, ini durasinya paling kecilnya 1 menit. Yang sini juga ya. Ini kita matikan dulu ya. Nah, di sini juga bisa nih direset dulu. Nah, ini nanti kalau udah disetting jamnya segala macam, udah bisa nih, bisa manual, on. Kemudian nih auto. Kita bisa off kan. Seperti itu. Dia ngikutin dulu ya. Nah, ini ngikutin. Nah, ini kalau bypass, kita bypass naikkan seperti ini ya. Nah, itu langsung pol. Ini nggak berfungsi kalau kita tombol bypass pencet. Nah, ini seperti itu. Ini buat speed kontrolnya. Nah, ini kita bisa matikan. Nah, mati seperti itu. Nah, sekarang kita intip dalamnya ya. Kita intip dalamnya seperti ini. Ini adalah modul speed controlnya, adalah modul timer 1, timer 2. Nah, ini adalah pompa dual cylinder DP24 yang paling kuat di kelasnya, dan ini outputnya kita cabang 2. Nah, output timer solenoid 1 dimana dia akan ngebuka sesuai dengan timer ini dan timer ini gantian ya.
Nah, kemudian di sini kita pasang relay untuk mengontrol ini. Jadi kalau salah satunya nyala, maka dia relaynya akan menghidupkan adaptor dan menyalakan power pompanya seperti itu. Jadi otomatis. Karena ini ada outputnya 2, jadi makanya kita butuhkan relay untuk membuffer supaya tidak saling pengaruh. Kalau kita nggak kasih relay, nanti mungkin kita nyalakan dari satu ini, dua-duanya akan terbuka. Jadi kita kasih relay 220 volt. Ya, ini relay 220 dan mengontrol adaptor 10 ampere, dan ini outputnya pakai cabang T pakai 12 mili seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada yang salah ya. Nah, ukuran box ini kita pakai yang besar ya, daripada box yang biasa kita pakai di Smart MG01 maupun MG2 maupun yang kita pakai di M8. Jadi kalau kita sebelum biasanya pakai yang ukuran segini, ini M8 ya, M8, MG01, MG2 itu kita pakai ukuran segini. Ini hampir 2 kali lipatnya ukurannya. Jadi ukurannya hampir 2 kali lipatnya. Karena ada percabangan ini yang tidak memungkinkan kemarin kita pakaiin yang box yang kecil. Jadi sebenarnya memang lega kalau pakai box yang ukuran ini ya. Nah, seperti itu konsepnya. Nanti ini outputnya mau pakai selang PE 11 mili, makanya di sini kita kasih quick release seperti ini. Nanti selangnya dipasang di sini. Jadi ada 2 jalur ya. Nyalakan salah satu jalur sesuai dengan schedule yang disetting dari sini, ataupun bisa dimanualkan. Jadi kalau misalnya area itu kalau satu kaligus nggak bisa di cover penyiraman atau mistingnya, maka perlu dibuat 2 jalur seperti ini sehingga secara bergantian. Memungkinkan juga untuk lebih dari 2 jalur, tapi mungkin boxnya akan sempit ya, atau mungkin solenoidnya kita buat yang lebih kecil lagi, mungkinan kalau mau 3 jalur ya. Kalau ini kan solenoid yang besar. Nah, seperti itu. Ini adalah paket Smart MG03. Jadi ini pakai box yang lebih besar. Nah, kira-kira mudah-mudahan penjelasannya jelas ya, cara penggunaannya. Jadi nanti settingannya bisa cara setting timer ini standar timer digital. Jadi ada pengaturan hari apa mau hidup, jam dan sebagainya, dan bisa manual maupun otomatis. Dan kalau nggak bisa dimanualkan, ya ini harus direset karena ini ngelock berarti. Atau nggak perlu pencet manual, cukup dengan menghidupkan dari sini aja ketika kita pengen ngetes secara manual, nggak perlu di kotak-katik manualnya ini. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit sharing dari Tukura TV. Kali-kali barangkali ada yang butuh controller yang mirip-mirip seperti ini. Terima kasih Pak Yanto atas pesanannya. Mudah-mudahan sesuai yang diinginkan dan cocok, dan selamat sampai tujuan. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.